Ternyata banyak obat-obatan yang nggak cuma ngerusak ginjal, tapi juga bisa merusak hati loh teman-teman. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang jenis obat yang dapat merusak hati. Yang pertama, paracetamol. Loh, dok, ngawur aja dokter, paracetamol itu kan obat yang aman ya. Setiap demam aku selalu mengkonsumsi paracetamol dari dokter spesialis anak, spesialis dalam, dokter umum juga selalu resepkan paracetamol. Dokter ngadi-ngadi ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Nonton video itu harus sampai selesai, jangan langsung marah-marah. Paracetamol itu adalah obat yang biasa digunakan untuk mengurangi demam, menghilangkan nyeri, dan paling aman banget digunakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Aku pun selalu menggunakan paracetamol. Kalau aku demam, keluargaku demam, bahkan anak-anak juga demam, selalu obat andalannya adalah paracetamol. Namun, oke, paracetamol dapat menyebabkan kerusakan hati itu melalui mekanisme intrinsik, yaitu dipengaruhi oleh dosis yang besar. Ya, ingat, dosis besar. Bukan kalian mengkonsumsi paracetamol 250 mg, 500 mg terus langsung mengalami gagal hati. Enggak gitu juga konsepnya. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi paracetamol dalam dosis besar dalam 24 jam, maka dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Dosis maksimum paracetamol yang diperbolehkan adalah 4000 mg. Ketika teman-teman mengkonsumsi paracetamol di atas dosis 4000 mg selama 1 hari, itu dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Kenapa? Karena tempat metabolisme utama dari paracetamol itu ada di organ hati nih teman-teman. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, paracetamol ini menjadi penyebab gagal hati akut yang paling banyak terjadi akibat keracunan paracetamol. Sebaiknya ketika teman-teman mau mengkonsumsi paracetamol jangan berlebihan ya, sesuai dosis saja untuk menjaga biar tidak mengalami kerusakan hati. Yang kedua, aspirin. Nah, aspirin ini merupakan obat yang bekerja untuk mengurangi rasa nyeri, meradang dan rasa demam nih teman-teman. Sama, aspirin juga aman dikonsumsi kalau sesuai dengan dosisnya, tidak berlebihan. Di mana aspirin dapat menyebabkan kerusakan hati secara intrinsik atau kerusakan hati dipengaruhi dari konsumsi aspirin dosis tinggi. Dosis maksimum aspirin dalam 24 jam itu adalah 4000 mg nih teman-teman. Jadi jangan dipikir, wah aku kepengen menghilangkan rasa nyeri nih, jadinya aku minum aspirin banyak-banyak langsung 3000 mg, 4000 mg per hari biar rasa nyerinya hilang. Jangan seperti itu. Nyerinya memang hilang tapi malah menyebabkan kerusakan hati nih teman-teman. Jadi ketika mengkonsumsi aspirin jangan melebihi dosis ya. Yang ketiga, vitamin A. Vitamin A ini adalah vitamin yang larut dalam lemak dan penting banget mempertahankan daya tahan tubuh, fungsi penglihatan maupun fungsi reproduksi kita. Vitamin A juga bagus untuk anak-anak ya. Nah, namun ternyata nih kelebihan vitamin A dalam tubuh misalnya akibat konsumsi suplemen vitamin A yang berlebihan itu dapat menyebabkan aktivasi dan pembesaran sel stellate. Jadi sel stellat ini adalah sel yang ada pada hati dan menimbulkan kerusakan pada jaringan hati nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengkonsumsi vitamin A dosis tinggi, sebaiknya memang benar-benar disarankan oleh dokter. Jangan asal-asalan mengkonsumsi suplemen vitamin A. Dianggap bahwa oh vitamin A itu bagus banget buat tubuh, jadi aku konsumsi banyak-banyak nggak apa-apa. Itu salah besar ya teman-teman. Yang keempat, tetrasiklin. Nah, tetrasiklin ini adalah antibiotik spektrum luas ya. Ini biasanya bekerja untuk menghambat sintesis protein dari bakteri sehingga bakteri itu tidak dapat berkembang. Semua jenis tetrasiklin dapat menyebabkan penyakit perlemakan hati akut jika diberikan dalam dosis tinggi melalui intravena atau melalui infus yang menyebabkan gangguan fungsi hati berat, kegagalan hati akut, hingga kematian nih teman-teman.
Tetracycline secara oral melebihi dosis di atas 4.000 mg per hari itu juga dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Jadi kalau minum antibiotik sebaiknya konsultasikan ke dokter dulu sebelum mengkonsumsi antibiotik ya, apalagi yang jenis tetracycline. Nah, selain golongan 4 obat di atas, itu ternyata ada beberapa jenis obat yang termasuk idiosinkantrik. Ya, artinya obat-obatan ini dapat merusak fungsi hati teman-teman, bukan tergantung dari dosis, tapi tergantung dari bagaimana cara teman-teman mengkonsumsi, bagaimana kondisi tubuh teman-teman, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana kombinasi obat-obatan saat dikonsumsi. Biasanya obat-obatan itu selalu lambangnya K merah ya. K merah ini artinya obat-obatan itu hanya boleh dibeli dengan resep dokter, nggak boleh dibeli bebas. Karena kalau teman-teman nggak tahu mekanisme kerja obatnya, nggak tahu efek samping dari obatnya, maka itu bukannya dapat menyembuhkan, tapi dapat membahayakan tubuh nih teman-teman. Nah, biasanya gejala yang timbul itu nggak langsung muncul, namun timbul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah mengkonsumsi obat-obatan. Gejala yang paling sering itu warna kulit menjadi lebih kuning, mual, muntah, rasa nyeri pada area perut bagian atas, rasanya tidak nyaman sekali, bahkan sampai kematian. Nggak cuma obat-obatan kimia, ini juga termasuk obat-obatan herbal ya, karena mekanisme kerjanya kita nggak tahu gimana, terus berapa dosis maksimal bagi tubuh, bagaimana interaksinya pada tubuh, itu juga perlu teman-teman perhatikan. Kalau sudah mengalami gejala seperti mual, muntah, rasa nyeri parut bagian atas, terus rasa tidak nyaman, habis mengkonsumsi obat-obatan herbal, 24-72 jam setelahnya, maka sebaiknya obat-obatan tersebut di stop, jangan dikonsumsi terlebih dahulu. Konsultasilah ke dokter untuk mengetahui kenapa kok obat-obatan itu bikin rasa tidak nyaman pada tubuh teman-teman. Selain itu, obat-obatan juga dapat menyebabkan kerusakan hati karena dikonsumsi berbarengan dengan makanan-makanan yang dapat mengiritasi hati, seperti minum obat kombinasi dengan alkohol, dengan merokok, dengan kopi, dengan teh. Nah, ini sangat tidak disarankan ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.